kelihatan bang. Kayak baru kenal bang. Gak ada opening itu. Obat bokap doi. Iya. Tapi dia tahu gue pakai sebelum dia pergi. Gue udah pakai. Di dalamnya cuma ada apa di dalamnya? Ada BPJS, KTP dia, sama duit dolar. Duit dolar dari mana dia? Gue duit ringgit Malaysia. Mau sih sialan. Gue sebelumnya bikin konten sama vokalis Game Over doi. Adalah band abang-abangan popang gitu. Dari nama iya. Game Over iya sih. Dari nama. Apa maksudnya band zaman sekarang ada kayak dia namain bandnya Game Over atau Prestart. Iya. Dimulai dari sini. Dia malu udah mau berakhirin aja. Iya sama Bang Sadam kan, sama Bang Lemot, panggilannya Lemot. Gue bikin sama dia. Jadi gue sebenarnya kalau diganggu tuh, rada ganggu gue. Jadi malam mendadak banget. Sebenarnya gak mendadak. Gue bilang sama dia di beberapa hari lalu, bang gue pengen kita ngobrol lah, tapi sambil gue taruh kamera ngobrol-ngobrol. Wih boleh guys, di mana udah? Kasih kabar aja. Terus kita ketemuan di coffee shop pinggir jalan. Jadi suara motor semuanya masuk. Nah, yang gue seneng ada di kolom komentar video gue komen sama dia tuh. Itu tuh ada yang komen tuh panjang. Orang out of nowhere, kayak akunnya juga ya udah akun pribadi aja gitu, akun pribadi aja. Nah, apa namanya, komennya panjang. Dia tuh nyimpulin obrolan gua sama Bang Sadam. Dah, gua lihat komen itu tuh 6 bulan setelah videonya tayang. 6 bulan setelah video tayang, terus gua lihat deh, ada yang komen nih banyak. Terus habis itu komennya tuh kan kalau nggak salah judulnya tuh seniman kalau misalkan bikin karya tuh apakah senimannya harus mempertanggungjawabkan karyanya atau enggak, gitu-gitu doi. Dan misalkan ringan gitu sama ringan dong apa namanya, karena gue tuh dapat masukan dari temen gue yang main musik. Nah dia tuh cuma nge-labelin main musik tuh cuma pure tok menghibur, dan dia nggak suka sama musik-musik pemberontakan karena menurut dia ngeganggu. Pernah ada masa mengganggu dia di bekerja di musik, dapat rezeki di musik, mengganggu dia untuk nyari rezeki di musik. Berarti karena subjektif. Iyalah, dia nggak suka. Iya sih, subjektif. Karena bokapnya pun ngebesarin dia dari sekolah SD sampai di kuliah musik tuh dari musik. Bokapnya musisi, orang Batak. Nah menurut gue menarik gitu, kayak anjir ternyata ada terganggunya ya. Kayak misalkan Fish bikin lagu-lagu pemberontakan, Efek Rumah Kaca bikin lagu pemberontakan tuh. Nah dia tuh bukan gak menerima ya, maksudnya kayak enggak aware, enggak relate. Dan karena menurut dia musik menghibur aja. Nah jadinya gue bahas di kontennya Bang Lemot. Terus ada juga tapi statement yang sempet gue lihat, statement orang sih. Setuju nggak setuju juga, katanya seni yang tidak menyuarakan hanyalah pajangan. Iya kayak lu, ya udah sama aja kayak lu naruh bingkai di kamar kan. Karena jadi tidak terlihat. Sama kayak lu bikin skripsi tapi skripsi lu cuma ada di tas lu doang, nggak didebatin di kelas. Tapi sebenarnya kalau misalnya dia bilang dia pengen fokus menghibur aja. Bagus. Gue ikut lu tadi bilang sampai mana tuh. Tapi kalau dipikir-pikir lagi ya, ini tol-tolan gue di setel ya. Kalau dia fokus menghibur gitu, berarti secara langsung dia tuh menyuarakan bahwasanya manusia butuh hiburan. Iya. Tetap ada yang disuarakan ya. Tetap ada yang disuarakan kayak ya suara gue adalah gue harus menghibur orang terhibur. Biasanya lu butuh ini tau gitu. Nah terus gue balik lagi ke kolom komennya di YouTube-nya gue sama Bang Sadam tuh, Game Over vokalisnya. Bang, tapi gue
semoga aja nanti next kedepannya video-videonya audionya lebih bagus lagi. Karena audionya rusak. Terus kata dia, bang, semoga nanti semua personilnya dibikinin kayak gini juga ya. Terus gue jawab, kameranya gak muat bang. Coba gue ngetek gini pakai kamera iPhone 8. Memori Aman, gue pakai internal 256. internal 256. beli. Enggak, emang internal iPhone 8 nya 256. Gue 128 nya kacret aja. Gak bisa habis kan? Kagak, habis udah bentuk, nggak Oh. tahu. Foto ada 11.000 berlebihan ya. Gue pernah sampai 3.000. Gue 11.000. Oh lu 11.000 ya? Si anjing 11.000 mah. Lu buset, itu wartawan Kompas nggak ngapus file itu ibarat. Gue juga kadang foto nih, niatan posting, kagak ada yang posting, kayak gue tuh lumayan dilematik juga tuh, kenapa gue jarang posting. Kayak ada satu sisi pengen ekspresif, tapi ada satu sisi yang bilang kayak nggak tahu sih. Deh, tapi itu dua-duanya diri lu kan? Maksudnya ekspresi yang lu maksud tadi itu dua-duanya sebenarnya diri lu kan? Ada di dalam diri lu, bukan karena omongan orang lain. Tapi emang gue juga gitu sih. Karena enggak ada faktor orang lain juga. enggak sih, dua-duanya diri gue, tapi ada faktor lingkungan. Ketika gue pengen, gue kan jarang banget ngepost nih, tapi di demand ternyata lucu loh. Temen gue dulu gawe, setiap foto ada guanya nggak pernah di tag gue, sedangkan dia apa di tag lu, ya lu apa ini nih. Terus gue bilang, lu nggak nanyain gue candain. Ngehe, lu mah nggak pernah di repost, itu penting. Gue bilang, maksud gue, oh Gara-garanya itu. gara-garanya itu ya, karena gue sama Alis itu kan, maksudnya Tadi temen lu nggak ngetek gara-gara lu orangnya tipikal yang jarang nge-repost juga. dia tuh orangnya seneng kalau di repost. Oke. Gue juga gitu sih, gue ada gitu-gitu. Ada, terus kalau gue ngetek di repost enggak bodo amat gitu. Kayaknya ngalir nggak sih gitu. Soalnya kan mention kan kalau dari pengertiannya apa kayak ngasih notif doang kan, maksudnya menyebutkan. Following gue berapa nggak sih? Lu liat follower gue berapa nggak sih? Nggak nyampe 1.000 ya deh? Nyampe ya? Follower gue 1.000, following gue 3.000 kan. Iya. Jadi konsep gue di Instagram itu kalau gue follow ya karena gue pengen tahu tentang kehidupan ini orang atau apapun konten ini orang. Gitu pun ke kawan. Gue follow lu karena gue pengen tahu updatean lu. Nah, urusan lu mau follow back atau enggak itu kan di minat lu pengen tahu gue enggak gitu. Sama seperti nantinya pun gua ada momen tiba-tiba nggak pengen tahu lagi tentang lu, gua bisa unfollow sendiri juga walaupun lu nggak pernah follow back gua. Gitu kan lu juga masih. Iya, gua juga gitu, gua gitu. Terus. Dan ternyata ada orang yang segitunya nih. Dia tuh yang kayak, gue kira bercanda sama lu mau di repost, ternyata pas gue liat anjing serius orangnya lu. Cuma gue lawakin kan, iyalah artis kan gue. Padahal mah emang beneran, tapi gue seneng ketika di tag. Ada seneng ya, anjing keren. Cuma kepikiran untuk repost kadit. Cuma belakangan udah berubah gara-gara itu. Nah itu gara-gara, oh ternyata ada ya orang yang segitu senengnya. Dan jadi akhirnya gue berpikir kayak, ya juga ya kan, emang apa susahnya sih nge-repost gitu. Toh kawan gue juga seneng. Iya. Karena pengen bikin seneng kawan aja gitu. Tapi ada juga dari gue pernah nanya sama temen gue yang main Instagram atau main TikTok gitu-gitu, yang main sosial media lah. Ada yang, soalnya kan gue masih berpikir, bukan buat gue tapi buat orang-orang. Gue masih berpikir semua orang main sosial media tuh tujuannya untuk jadi seleb. Gue rasanya. Karena kan di 2014 apa Instagram ada. Gue main Instagram 2017. Nah, orang-orang yang gue lihat semuanya tuh pasti kepengen followersnya banyak. Dan kalau ngeposting sesuatu, like-nya banyak, kolom komentarnya banyak. Maksudnya di sebelum COVID tuh semua pemain user Instagram kayak gitu dong, atau semua user sosial media. Nah, muncullah tuh sebelum eranya COVID, konten kreator banyak. Ketika COVID selesai, udah nggak ada tuh zaman-zaman kayak gue dong. Nggak ada tuh, dulu ada nggak? Lu ngerasa kan? Ada,
Iya, ngerasain cowok tapi tidak di dalamnya kita. Gue gak tahu sih kalau lu pernah minta promote apa orang atau apa tipikal kayak gitu apa. Tapi gue pernah gitu, gue pernah dipromot gitu pernah gue. Soalnya dulu gue main IG, prinsipnya kayak BBM. Lah, promote BBM. Doi, promote WA aja, WA baru ada tuh banyak doi waktu itu. Gue telat main BBM. Gue dulu HP gue masih zaman Nokia nih, kawan-kawan belum punya BBM. Gue telat banget. Jadi lu SMS dong? Iya, SMS. Gue HP pertama gue BB itu warisan Rapsan. Warisan Rapsan. Ingat banget gue BB Gemini kalau nggak salah. Dan di situ tuh, oh iya karena gue mondok juga kan. Maksudnya jadi solidaritas kawannya ngaco. Jadi menurut gue BBM tuh buat sama teman-teman gitu. Buat nongkrong pergi online sama teman-teman. Nah, once gue bikin IG prinsip gue begitu. Sampai muncul konten kreator. Kenapa following gue bisa sampai sebanyak itu? Karena gue suka gue follow. Karena ada konten kreator tuh kayak mulai nongkrong kreator banyak. Jadi biar gue buka IG ada tontonan yang gue suka lah. Soalnya ada juga yang nggak tahu deh gue kayak gini ya. Ada juga gue waktu itu gue nanya ke orang kayak, kok lu jadi dia tuh di privacy. Terus gue sempat lihat Instagram dong, kalau nggak di privacy followers dia tuh kayak udah 2000 lebih gitu doi. Terus dia pernah bilang ke gue, iya gue aku tuh sebenarnya Aku tuh berarti cewek nih. Apa coba? ya cewek tapi udah kakak gitu. Gue ketemunya gue lagi kerja di customernya. Udah lama banget. Aku tuh pernah followers aku sampai 3000 gitu. Cuman aku unfollow-in terus followersnya sampai sekarang dia netepin tuh followers dia nggak nyampe 1000 pokoknya. Jadi kalau teman dia ngerasa yang gua kenal semuanya ada 1000 sih, harus ada yang di-unfollow sampai 900 lagi. 100 orang tuh harus ada yang di-unfollow lagi. Jadi dia cuma ngerasa ya ini cuma lingkaran gua aja. Orangnya apa di follow orangnya? Pokoknya followers dia di-unfollow, dihapus, dikikikin. Jadi tuh gitu-gitu aja sampai sekarang tuh followersnya masih 948. Kalau udah nyampe 1000 nih, dia hapus lagi. Dampak followers dan following bagi manusia biasa. Bagi manusia biasa, tapi itu dampak loh. Bagi non content creator. Iya, karena kan gue kira zaman dulu tuh orang mau main sosmed karena mau jadi seleb, mau jadi content creator. Iya, karena doi gue tuh zamannya Instagram belum ada, terus gue buka YouTube, gue tuh penikmat Kevin Anggara, Daily Student, terus Kun, Fitgram. Kun tahu gue Kun. Tahu, sekarang udah ganti namanya Fufu Fitgram. Bang Ijal belum ada tuh. Bocah Bekasi. Dan doi, gue tau gak sih doi? Kesenangan gue waktu itu, gue ketemu sama salah satu orang yang ada di dalam Kun waktu itu, namanya Bejo, temen gue itu. Gue akhirnya follow-followan. Gue ketemu di 2022 gue ketemu, akhirnya gue minta foto juga kayak, gila, Anwar, gue bilang, Bejo, gila gue bisa ketemu sama lu yang mau tonton di 2015, Bejo. Pas lo ketemu Alif, iya. Bener, gue juga kaget tuh, kayak gue nanya, tapi itu awkward sih deh. Itu awkward, gue masih ingat momennya kayak gini deh. Deh, dia pilih Alif yang nama becek berawi deh. Lah, emang ini ya? Tim Tuan. Tapi tim Tuan tuh yang anak-anak Chandra Leo bukan sih? Ya kan, yang orang-orang Cina itu kan. Terus Indo Musikgram tuh masih musisi bukan musisi, yang emang orang biasa main gitar, gila bong. Terus siapa lagi nggak? Lupa gue Indo Musikgram tuh yang menurut gue lumayan nemenin tuh di sebelum COVID, yang kayak orang cuma main gitar terus cara nyanyi dan main gitar jago terus diupload sama Indo Musikgram. Iya. Nah, gue ini ngomongin gitar lu nggak usah nyebut Sungajung lagi. Gue nggak tahu lagi Sungajung apa itu. Sungajung ada gitaris anjing. Gitaris Korea nggak usah. Sungajung kiblatnya orang-orang kayak Alif Bata gitu. Oh, jadi tapi dia terkenal sebelum Alif Bata terkenal di sosmed. Kayaknya seangkatan dah. Itu Alif Bata masih misterius sih sampai sekarang tuh. Men dia tuh, nah kalau gue ngerasanya
konten kreator orang hadir yang konten-konten itu datang tuh emang iya benar kata lu udah niat untuk jadi selebgram untuk pas bikin akun tuh. Nah gue tuh taunya bikin IG tuh bagi gue kayak bikin BBM, yang mana mindset gue pas bikin BBM adalah gue seneng nih bisa ikut sama teman-teman gue yang lain nongkrong, bisa orang pada chat BBM, bisa jadi bancengan dulu gue. Tadi mah telepon anjing. Dari BBM lu berapa deh? Ya, anjing nomor. Tapi lu pengguna Tri doi? Yang voucher 1.000 beli pulsanya. 0896. Iya benar. Sampai ada 0895 gue rada kaget tuh. Lah, ada Tri 0895. Iya. Terus yang 12 nomor. Yang 12 nomor. Gitu. Gila, Tri waktu itu gue paling tahu sponsornya Barcelona tuh jadinya. Sandra Dewi pakai Tri Info. Gue kan sampai situ sih taunya, gue kan sampai situ. Gue taunya nggak sampai situ. Dia ngerintis. Gue tahu dia ngerintis nih. Sandra Dewi. Wanita tercantik Indonesia tahun berapa gitu. Dapat nominasi dia. Sandra Dewi anjing. Pakai Tri. Itu tuh sama promnya ketika kayak zaman kecil nyari artis agamanya apa. Iya lagi di Google. Di Google. Gue pernah nyari agamanya apa tuh yang apa yang aktris, yang aktor cewek suka main sinetron yang Kimberly Ryder yang dia Aku ketemu. Zaman gawe. Minta foto gue. Foto bareng? Iya minta foto gue. Menurut gue dia set waktu zaman FTV gitu-gitu, anjing paling cantik lagi. Nah itu kan lo tahu lo nyari agamanya. Gak tau kenapa ada prot kalau sekubu. Jadi kalau lo ketik Google tuh, misalkan lo ngetik tulis nama Kimberly Ryder, langsung ada tuh agamanya apa. Pasti paling pertama tuh. Sepenting itu kata gue. Gue nikmatin kalau zaman-zamannya apa namanya main ke warnet cuma buka YouTube atau buka mainan, buka free dulu tuh main free. Ya sebelum akhirnya autis idiot main game online ya, game online PC. Semua game online PC. Counter Strike, Crossfire, Point Blank, terus Dragon, BN, mainin gua. Terus Losaga gua mainin. Kecil alias 3 lantai. Punya dia, punya bapaknya lah. Satu lantai. Cuma gue eksklusif karena gue cuma kepalanya. Gue mainnya di atas di lantai 3 rooftop. Anjir. Itu tahun berapa deh? Aduh, anjing 2012, 13, 14. Itu komputernya masih yang tabung tuh. Enggak yang tipis apa? Monitornya enggak yang tipis kan? Oh, udah yang tipis. 2012 deh. Kayaknya emang daerah gue tertinggal banget dah. 2012. Ya kan gue Jakbar mana doi. Oh, iya. Ente Jakbar Serengseng itu udah deket jalan panjang doi. Sama di jalan panjang. Bestnet namanya ini buat gue. Bestnet namanya aja bagus sih. Di situ gue baru tahu bahwasanya keyboard bisa dakian. Keyboard gue dakian sih. Ya gak usah. Kayak itu gue udah tau lama deh. Enggak. Lu nih. Bayangan gua warnet bagus tuh kelihatan dari namanya deh. Kayak lu Bestnet tuh bagus. Lu tahu warnet di daerah gua namanya Potari. Kok Potari? Gak tau. Iya nama yang punya warnet aja. Dia punya batu. Bisa nyembuhin. Gak tahu lu. Ponari ya. Anjing gua. Anak bocah. Bisa nyembuhin. Dulu ada tuh di TV gitu ya. Nah, warnet gua tuh kenapa kelihatan bagus? Dari namanya juga ketahuan. Ada namanya MMC. Udah warnet namanya MMC aja udah. Itu keren. Milik sudut pandang aja Bang. MMC keren menurut gue. Gue nggak bilang namanya keren atau bagus doi, tapi maksudnya lu tahu nih dari misalkan main warnet yuk doi di mana Potari, lu tahu warnetnya kayak gimana maksudnya gitu, bukan bagus atau jelek. Saya makan mie. Iya tapi itu mah kalau misalnya granita filter batang Yang starter pack di zaman itu. Starter pack di zaman itu sih. Waktu 2011 filter tuh masih 1.000 tuh nggak sih? 1.000. 1.000 lah.
Gue pokoknya ingetnya pas Pak Jokowi jadi gubernur aja tuh 1.500 baru. Enggak, gue rada inget relapse gitu 2014. Itu dia jadi presiden kan. Dia 2013-an, 2012-an jadi gubernur. Pokoknya selama berapa tahun dia jadi presiden. Gak apa-apa dong ya. Lu gak ke situ. Gue ngingetnya tuh iya 2014 berarti jadi gubernur kan dia mampir dulu ke Slang sebelum jadi. Emang iya? Enggak, tapi lo jadi dia kan wali kota Solo. Jadi gubernur mampir ke Slang. Gue lupa jadi apa sebelum. Pokoknya dia main ke Koslot. Enggak, kayaknya dia jadi dulu deh. Jadi gubernur dulu. Nah, dia mau jadi presiden. Iya main ke Koslot di situ. Jual nama dia orang. Metallica. Itu kan ada di yang wawancaranya Vincent Desta juga tuh. Yang kan dia dilematika keluarga gue karena bokap gue Jokowi mampus sama itu. Apanya? Oh, Jokowi mampus. Gue Jokowi mampus. Tapi bokap gue juga sih. Iya. Pada saat itu. Dampak tuh. Tapi gue menurut gue itu di zaman itu gue tidak merasa Pak Jokowi pencitraan gitu. Menurut gue pada saat itu Pak Jokowi beneran begitu, tapi people change aja gitu. Dia ya berubah aja. Kalau mandang strategi ya. Kayaknya waktu itu dia belum ada strategi sampai ke yang akhirnya sekarang terjadi. Menurut gue. Menurut gue udah. Oh, menurut lu udah. Karena dia nyamperin slang. Oke, terus Dan slanker suaranya buset. Lu kemana-mana banyak slankers gitu. Waktu itu gue slankers kan. iya. Yang nginep-nginep di botol tuh apa ngalamin. Nggak, maksudnya arahnya tuh kayak dia nyamperin slang untuk nyari suara. Menurut lu berarti dia itu emang strategi aja. Iya, habis itu baru nyalek terus dua Salam dua jari yang tanpa pilih Jokowi. dua jari terus slang bikinnya kan. Waktu salam dua jari yang bikin emang slang ya? Dua jari jangan lupa pilih Jokowi. Jangan lupa apa pokoknya gitu loh. Iya, tanggal 9 Juli kita pesta demokrasi. Ya itu lagunya. Iya, ada slangnya juga kan gitu. Gue nggak tahu sih kalau itu waktu itu. Jual di Portland, gue yang kayak pecah tuh di situ slankers. Slankers pecah jadi kubu yang kayak kalau politik sekarang gitu. Terus jawabannya Bibi dengan santai kan gue nggak mau milih juga kali. Kalau lo nggak mau ya apa? Dia slang udah ke bawah. Slang percaya akhirnya sama pemerintah Jokowi ini lah. Tapi di mata gue yang kayak no hard feeling slangnya lebih ke waktu itu gue ngeliatnya Jokowi tuh strategi pintar banget ya gitu. Lu berarti sadar kalau di momen itu Pak Jokowi udah mulai strategi. Oke, terus. Kalau matanya gila itu. Iya. Semua kita Semua kalau masalah kebijakan pada saat itu slang lagi dilarang manggung. Terus abis itu pas dia jadi gubernur slang jadi boleh. dilarang manggung di Jakarta kalau nggak salah ada, kalau nggak salah ya. terus Kalau nggak salah ada. Lupa juga gue takutnya salah info, maaf ya. Cuma dikoreksi aja. nggak ada yang nonton ya gini. Nggak ada yang nonton ya dulu. Tapi nih maksud gue tuh kalau dari gue ya, menurut gue Pak Jokowi di zaman menjabat periode pertama. Kita sambil nyari sumber search-nya. Mana HP lu di sini nih? Anjing, gue jadi yang tahu HP lu ada di mana, bangsat. Kita lihat dulu ya. Gue agak ngeri juga fakta soal slang sempat dilarang di Jakarta zaman. Soalnya gue taunya dia dilarangnya tuh cuma di TV doi. Yang gara-gara kakak sering buka baju. No, slang pernah dilarang konser di Jakarta terutama sekitar tahun 2009 sampai 2010 sih, jauh ya. Jauh. Karena masalah perizinan, pihak polisian sering beralasan bahwa slang berisiko kericuhan. Oke. Iya, itu argumennya kalau nggak salah pas kakak slang tuh pas manggung di RCTI buka baju. Terus dia di blok sama RCTI untuk nggak boleh manggung lagi di RCTI. Kalau dari gua di waktu momen itu tuh
salah. Si Doi nih, si Jo. si Jo nih nggak. Gue ngerasa dia tuh kayak calon pemimpin yang polos dan tulus aja sih. Karena kan gue ngobrolin, gue tuh soalnya bisa percaya sama argumen gue kayak gitu karena di momen itu gue ngobrol juga Doi. Gue ngobrolin gitu tukar pikiran. Jadi asumsinya bukan di gue doang. Asumsi politiknya bukan di gue doang. Diobrolin kayak oke, kita coba lihat throwbacknya nih, kayak hampir semua pemimpin dan orang-orang berpengaruh latar belakangnya selalu ada Doi. Cuma Pak Jokowi nggak ada. Ini gue di pada saat itu ya, bukan gue di pada saat yang sekarang gue punya argumen tentang Pak Jokowi yang sekarang, bukan. Gue rada bete juga sih dia bikin rumah ratapan Solo. Gue rada bete juga sih. Dari nggak ada background aja gini, ini orang naik dari mana? Nah itu maksudnya ini orang bisa naik dari mana, yang kita semua bingung lah pasti kan. Bingungnya lu ke positif, kalau gue kan negatif. Oh, kalau gue enggak ke positif negatif, gue lebih tepatnya dia layak karena mungkin dia berjuang aja sih. Jadi nih waktu itu obrolan gue cuma begini, gue nggak tahu obrolannya pembawaannya dari siapa ya yang ngedrive gue untuk jadi punya pendapat kayak gitu. Kayak coba kita lihat contoh sebelum presiden pertama tuh anak kesultanan Pak Soekarno, presiden kedua tuh emang militer. Ya udahlah, pokoknya sampai Ya kan? presiden keberapa itu ada background. Presiden ketiga udah sekolah di Jerman, presiden keempat anaknya Pak Kiai besar, ulama besar, presiden kelima Bu Megawati anaknya Pak Soekarno, presiden Purnawirawan. Nah Pak Jokowi ini nggak punya latar belakangnya dia wali kota Solo aja dan ngejabat jadi gubernur Jakarta sebentar 2 tahun. Iya, maksudnya stepnya itu bagi gue nggak serak aja nih. 2 tahun lu ngejabat terus lu tinggalin terus lu ke presiden. Tapi kalau di fase itu Doi, yang gue inget ya, memang prestasi. rata-rata bukan prestasi, orang cuma suka aja Doi sama perangainya, sama cara pembawaan dia sebagai pemimpin, karena orang-orang tahu pasar dunianya. Barack Obama kan gitu kan, dia santai pembawaannya, nggak perlu ada pas pampres kemana-mana, di mana-mana orang banyak yang suka. Nah waktu itu Pak Jokowi tuh ngebawa itu. Sampai akhirnya ada beberapa orang-orang yang ngobrol sama gue yang menurut gue memang dia sering nonton TV, bukan orang politik ya, tapi sering nonton TV aja lah gitu. Sering nonton TV, dia tuh mikir kayak Pak Jokowi tuh punya kekuatan namanya the power of silence. Jadi diamnya dia tuh diam yang tiba-tiba beres, diam yang tiba-tiba beres. Makanya Bim Bim ngomong kan kayak Indonesia ini bukan butuh orang pintar, orang Indonesia tuh cuma butuh orang kerja. Akhirnya slogan jadi kerja. Iya, jadi gitu kan. Ini sih. Soalnya ini kayak subjektif juga dari gue. Dan itu berhasil kan bikin orang bapak gue fanatik ya. Iya. Bapak gue fanatik. Tapi itu loh, ada nggak ya dari sebelumnya kayak sama misalkan Pak SBY fanatik banget, ada nggak? Enggak, yang gitu-gitu banget kan sebenarnya. Jokowi itu fanatisme karena dia masih menghadirkan sesuatu yang baru mungkin. Pemerintahan yang lain. Gorong-gorong itu beberapa kali. Iya. Gorong-gorong. Dia datang masuk ke perkampungan dan ikut banjir-banjiran loh. Itu pakai prinsip gini sih, kan apa sih? Kan ada orang bilang kata Gen Z nih, Anda sopan kami sedia. Jadul banget. Kalau gue kebalikan, Anda sopan kami curiga. Ini ada apa nih? Kayak untuk kalau di era Kalau dipakai yang di tongkrongan di Cengkareng gitu. Iya. Kan Anda sopan kami segan. Enggak, di sini mah Anda sopan kami curiga. Ada apa ya? Arahnya kemana? Itu yang gue terapin pada saat itu ketika melihat Jokowi gitu. Ya karena gue pada saat itu slang keras mampus juga cuman itu karena beberapa idealisme gue itu terbentuk dari lagu-lagu slang gitu. Oh, contoh satu lagu aja deh. Penasaran. Yang lu bilang kebentuk idealis itu. Indonesia Kanuna. Tadi dulu dah, Indonesia Kanuna kan cerita personal tuh. Indonesia yang dibentuknya apa jadinya? Liriknya apa dia? Reni please nih. To talk to you, ya, tentang hidup kita, future hidup kita. Ya, tapi kalau menurut idealis, once gue bakal punya anak, Oh. gitu,
Berarti Orkes Sakit Hati. kau kecewakan Itu lagu pertama yang dangdut gara-gara ini. Yang apa namanya film Get Married itu kan, ya kan? Dia bikin itu kan genre. dibawain buat waktu nurunin 98 gitu. Banyak lah, sebenarnya banyak banget lagu slang bentuk dari segi percintaan, dari segi politik gitu. Yang politik banget tuh Parani. Artanya ya, sangkan curi servisnya patah. Band SMP gue dengerinnya begitu kan. Iya. Oh, fun fact. Lagu slang yang pernah lo hafal? Maafkan Gua Musik Jalanan. Gosip Jalanan, album Pluralisme itu. Itu gua pertama tahu kebuka gitu, jadi kayak pas paling segini kehidupan ya pemerintah ya anjing juga gitu. Ya pernah ngalamin ya. Mereka anjing nih orang gini ya. Tapi suatu saat nyokap ini lucu juga sih, nyokap gua kan seangkatan sama beliau nyokap gua bilang lu fans sama siapa? Oh, kamu nggak sama selain? Iya. Kamu lihat apanya? Suka musiknya aja, jangan bocah kan juga suka musiknya aja gitu. Tapi udah saya masih udah bisa mikir juga, maksudnya gue suka musiknya aja gitu. Kalau personal kamu fans sama siapa? Gue bilang si ini. Oh bagus, jangan si ini. Kata sama gue bilang Karena dia nggak relate sama lirik-liriknya gitu. oke. Jadi nggak pernah ngerasain susah. Oke. Kalau si yang gue fans relate karena Sisanya kelihatan. ya memang dibuang. Ya memang dibuang. Iya. Kalau yang satu susahnya itu diciptakan sendiri. Tapi gue kalau kayak gitu Doi, relatif gak sih Doi? Iya itu kan kata nyokap gua. Oh iya, terus Biar lebih relate aja gitu kata nyokap gue. Jadi karena dia nyokap gue tau kehidupannya. Karena pada situ ternyata temen-temennya nongkrongnya di Potlot. Salah satu temennya mantannya vokalisnya. Itu di tahun kan enggak, waktu itu kan ya maksudnya kan soalnya tahun 83 kan. Itu baru formasi pertamanya aja di tahun baru formasi ke-13-nya aja di tahun 90. Dulu tuh nyokap gue malah sama geng-gengannya grupis men, hitungannya nyokap gue yang gak terlalu cuma nampil di mana tuh si ini, ayo kita samperin gitu. Terus kenalin pacar gue, mak gue tanya, oh ini kakak slang bla 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 gitu lah. Jadi salah satu mantan pacaran yang pasti mantannya banyak gitu kan. Banyak sih dia. Salah satunya kawan nyokap gitu. Tapi gue dulu tuh ngeliat gue untuk sekarang gue kayaknya manggilnya om kali apa bapak ya. Kalau kakak tuh panggilnya bapak apa om. Gue masih terbawa-bawa mas kakak gue sih kayak gitu. Kayak kakak tuh gue ngerasanya dia tuh dari dulu sebenarnya gue ngeliatnya ya dia mah gue nggak keren Doi. Dia orang nggak keren tapi kok mantep banget gitu. Apa ya karismatik. Iya tapi keren aja. Gue ngeliatnya dari dulu gak keren, apalagi yang pas rambut dia pendek. Itu menurut gue gebrakan yang menurut gue keren. Pas rambut dia pendek gue kerasa kayak kok kakak bisa terkenal kayak gini ya. Kan dari gimbal, lighting gondrong, terus gebrakan barunya yang kayak ala flamboyan rockabilly gitu. Itu benar-benar sampai gue jadiin background Facebook gue yang cuttingan barunya. Anjing fresh gila nih gebrakannya. Karena pada saat itu menurut gue gondrong sakral kan. Berani terus dengan rockabilly itu anjing keren sih. Nah apa namanya kakak tuh gue kan untuk dari 2024 deh lebih nelusurin tuh biografinya doi, lebih nelusurin tuh track record dari orang-orang yang gue suka, dari karya-karya yang gue suka gitu. Ya kayak kakak umur 16 tahun cuy jadi vokalis gitu. Itu kan berarti dia nggak SMA. Iya. Dia kan nggak SMA gitu. Dia nggak SMA, dia cuma fokus bikin lagu di bandnya. Nah gue tuh waktu itu ngobrolin itu sama orang rumah dong. Ngobrolin itu sama orang rumah
yang dimana gue ngelihat slang keren, tapi terus ada momen gue ngelihat abang-abang gue punya kakek slang. Terus lu punya udah sama-sama ya. Gue bikinin orang-orang cuy. Bayangin. Gue sempet jual karya gambar Ke sana. Oh. dengan ada Pubi, ada Dibo. Apa tuh deh? Gue baru denger. Dua. Pubi Pulau Biru nih. Oke. Nah, Dibo nih merchandise yang by Slankers seingat gue. Di Popis. Jadi toko merchandise ada 2 di Potlot. Sebelum yang sekarang? Kan sekarang kan merch slang kan? Slang store kan? Iya. Itu Pubi Pulau Biru. Itu yang di Potlot. Seingat gue itu namanya Pubi Pulau Biru. Seberangnya Dibo di Popis. Anjing gue nggak tahu tuh, gue nggak tahu sama situ. Itu merchandise yang kasar bukan KW ya, udah izin juga lah pasti juga dong. Merch by fan art lah, gitu. Nah gue ke Pubi tuh nyodorin desain cuy. Saya kelas 2, gue gambarin slang tapi bentuknya Garuda. Tapi tulisan slang, tapi Garuda. Kepalanya bikin, bukan gue yang bikin, anak komunitas. Kalau nggak salah tuh ngajuin mau dijual sono lah gitu. Cuma gue lupa jadi dibeli apa kagak. Orang karikatur karya anak-anak senior gue itu masih ada di Potlot. Kalau lu nonton di Potlot ada nih satu Happy Birthday Bim Bim, karikatur Bim Bim. Selengker itu dulu mah. Iya, terus gue tuh pas gue tahu slang apa anak-anak slang gini, terus gue dikasih tahu gitu kan, kayak apa namanya, kamu tuh kalau misalkan jadi gini, misalkan kamu jadi drummer tuh bisa main gitar juga, kamu jadi vokalis tuh bisa main gitar juga, bisa main alat musik. Jadi bukan cuma soal sekedar nyanyi, karena waktu itu gue ngerasanya musisi tuh cuma bisa nyanyi aja. Ya udah dia penyanyi aja, kecuali yang main gitar, ya udah dia mah gitaris. Orang rumah tuh bilang kayak enggak, gitaris tuh pasti dia bisa main musik yang lain juga, dan akhirnya dia bisa nyanyi atau gimana. Nah waktu itu pandangan gue tuh, orang main gitar ya dia gitaris, orang nyanyi ya dia vokalis, orang main bass dia bass, drum ya drummer. Udah cuman tok. Ya udah dia main itu doang. Iya lagi, gue juga masih gitu ya. Dia udah tok, dia profesinya dan mainnya itu doang. Terus habis itu orang rumah bilang kayak apa namanya, enggak ini gini. Gue tidak merasa masa iya sih kakak bisa main gitar gitu. Terus ada momen dimana gue di internet ngeliat kakak di YouTube gue ngeliat kakak main gitar lagu Ukulele Kuning lagu apa ya? Pokoknya lagunya lagu ini. Nenekku bilang jangan pelajaran, tapi kadang nenekku berang. Album apa Mata Hati Reformasi. Nah di situ gue ngerasa kayak, ih kakak keren banget anjing. Pas nyanyi lagu itu tuh nenekku berang gitu. Nenekku berang. Nah gue ngerasa kayak, wah ini nih kata gue di musisi Indonesia. Tapi gue curiganya nih, slang itu tuh kenapa menurut gue fenomenal? Slang itu fenomenal menurut gue. Iya. Karena maksudnya kenapanya nih, gue tungguin. Nutup band-band di generasi dia dan di generasi sebelumnya, hampir nutup. Kayak karena slang tuh di belakang, di pendahulu slang ya cuman kelihatannya ada gatless juga, ada gatless doang jadinya. Cuma karena slang gitu. Dan Potlot jadi kiblatnya banyak band belum terkenal lagi. Iya, kayak gatless nggak punya potlot soalnya. Iya. Slang tapi punya potlot, kayak Dewa nggak punya potlotnya. Kayak band apalagi sih yang terkenal banget. RRC dia, RRC. Pasti ada Public Cinta Manajemen. itu kurang sih. Gue pengen bilang sama Om Ahmad Dhani kayak, kenapa ya waktu itu lu berpikir bikin manajemen Republik Cinta aja? Maksudnya temen tongkrongannya nggak diingetin apa dia? Enggak, mungkin pada era itu kan di sono juga masih hippie gitu, masih Hippie. love gitu. Oh yang peace. Iya, gitu kan. slang dengan peace-nya, Ahmad Dhani dengan cintanya, love gitu. Dia menurutnya kayaknya orang Indonesia belum pada banyak bisa bahasa Inggris nih gitu. Masih kan Republic of Love Katro juga. Republic of Love Katro juga. Tapi seenggaknya kalau disingkat masih keren maksud gue. Republic of Love ROL lah, cintai. Terus gue ada memori gue sedikit slang, bisa main gitar pertama kali, bukan pertama kali banget juga sih, tapi ada memori gue awal-awal gue main gitar tuh 2013, beli gitar 100.000 di Kamal Jaya di Cengkareng. Di itu toko Kamal Jaya itu toko legend tuh, doi. Jadi itu sebenarnya dulu toko buku. Senara masih piramid.
Ya pokoknya sakit lah gitu. Terus gue belajar dan diajarin sama abang-abangan tuh lagu Maafkan Kau Kecil Diriku, karena gue bisa nyanyinya. Terus dia bilang, lu tau gak lagu yang Maafkan? Bisa, tahu gak? Coba nyanyi nih, gue kasih tau chord-chordnya. Terus gue dikasih tahu chordnya ini, lagu Maafkan. Terus akhirnya barulah tuh gue punya referensi langsung reggae mulu tuh. Reggae, gue pokoknya nih underground reggae di Cengkareng, bukan di Cengkareng ya, maksudnya reggae di waktu itu gue tinggal di Cengkareng itu tuh sampai menurut gue sekarang gue udah nggak pernah ngeliat lagi kayak Amtenar. Amtenar mana sih? Ya, lu tapi pernah denger nggak band itu? Iyalah, gue tahu gue lagu-lagunya. Ini itu tapi gue kita tuh sampai nggak tahu, gue juga nggak tahu doi dia lokasinya di mana. Sunset tau gak lu? Nah itu dia lokasinya di mana doi domisilinya? Kayak kita nggak pernah tahu lah. Oh Sunset Tangerang. Momonon bagusnya dia karena bikin lagu si Aceng jadi teridentifikasi. Enggak maksudnya kalau si Aceng kan anak Rangkas Bitung. Iya untuk identitas itu langsung kelihatan. Iya, Momonan walaupun menurut gue liriknya tuh lirik yang enggak internasional banget ya, tapi nyampe. Gitu. Maksudnya, gue pernah ngobrol sama orang dan bagi dia reggae Nusantara tuh yang udah mentok di Momonan. Untuk saat ini yang megang dengan instrumen Sundanya, vokal logat, vokalnya yang khas banget gitu. Agojil. Oh lu kenal deh? Iya, di kontak WA gue nomor 1 Agojil. Pakai A, gue pakai A. A, Agojil. Oh, A terus G kali ya kira-kira. Lu nggak punya nama teman Abi? Kan A B terusnya. Ini kan A spasi. Oh. Baru A huruf. Kalau lu berarti Abi nggak ada paling atas? Karena A spasi. Baru A huruf. Kita penting ya. Karena gue suka perhatiin juga doi. Nama paling atas gara-gara absen sekolah. Iya. Oh, gue tahu masih aman. Nah, gue apa namanya teracuni reggae di situ deh. Terus kita main tuh waktu itu zaman-zamannya gue nongkrong di parkiran, kita jadi naikin truk, naik balik ke atas. Nah, di saat itu Dio Hao yang lagi gede banget. Dan sampai sekarang tuh gue pengen banget nonton Dio Hao guys. Karena gue gak pernah nonton dia. Gue kan nama Dio. 6 orang masih gitu kan. Kenalan nih. Dio Hao. Aduh bang. Sampai akhirnya gue ketemu Dio Hao langsung. Ketemu. Terus gue sampein. Nama gue dia juga bang, cuma panggilannya Dade. Dan gue templetan kalau kenalan nama orang manggilnya Dio Hao. Gue sempet suka beberapa lagu Dio Hao, cuma gue beberapa lagu doi lu suka semuanya, gue suka semuanya lagi. hampir semua. Nih, gue pasti nyebutin pasti lu tahu lagu kayak Pelangi Baruku, Kecewa. Nah itu yang ngisi drum tuh kalau nggak salah. Nah Dio Hao tuh yang ngisi drum tuh masih Bari sama Bang Adi. Nah, tadi lu, menurut tuh Dio Hao fenomenal gak? Fenomenal, tapi gue sempet agak sotoy dalam artian dia memanfaatkan momentum mereka lagi meledak. Karena bagi gue dia pop banget. Iya sih. Cuma ceng-cetin aja. Iya, doi, gak usah begitu doi. Hampir semua musik reggae kan gitu dong, woi. Beda. Gue pernah nyinggung gitu loh. Gue pernah nyinggung ke ada band reggae gitu. Gue pernah nyinggung band reggae gitu kayak gitu kayak. Ya kayaknya yang semua reggae yang begitu berarti ya sama gitu. Oh, tapi cuma Dio Hao meledak tuh. Dia nggak ngambil pop, karena pop banyak saingannya coy. iya sih. Dia ngambil liriknya pop banget ya, cinta banget gitu kan. Tapi ngambil jalur lingkarannya masuk ranahnya ya. Lagu-lagunya kan relate, ya kan? Cepu, Sekeras batu. Wah itu bagus tuh. Ya, itu lirik-lirik yang relate gitu. Nah waktu gue tergila-gilanya pas Always Positif tuh, anjing. Terus yang gue apa adanya. Wah walaupun itu rada sedikit narsis ya. Gue ingin berkarya, bukan cuma mau buang waktu saja. Itu tarikan vokalnya menurutku tepeng. Iya sih. Iya. Setuju kan. Dan gue gak tahu ya, ini gue nonton video ini bakal kayak berapa tahun lagi ke depan gue bakal nonton ini. Tapi doi, gue harus mau mengakui sesuatu deh. Gue pernah bikin video ucapan ulang tahun untuk perempuan pakai lagu Dio Hao yang Jarak dan Waktu. Gara-gara jarak
cemen lu kalau nggak bisa ngelewatin itu semua. Walaupun kau jauh, sumpah gue pernah bikin cintaku takkan hilang walau ditelan. Gue pernah jadi ngumpulin video-video papannya dia kirim patronya dia main BBM, dia ngirim foto up, terus gue kumpulin, terus gue bikinin video ucapan ulang tahun, backsoundnya itu. Terus foto dia melayang-layang gitu. Enggak diulang-ulangin, cuman keganti doang. Kebuka kayak jendela. Terus keganti doang, nggak sampai kalau melayang-layang kayak di YouTube banget tuh. Ada banyak banget di YouTube zaman dulu kita. Buka. Kalau nggak ini nih, di YouTube banyak video lirik reggae yang ada muka orang nggak dikenal ditempel di situ karena dia yang bikin. Kayak ini siapa sih? Gue waktu itu zaman denger popang kayak gitu juga tuh. Pokoknya sama semua band di zaman itu kalau bikin video lirik di YouTube tuh pasti pakai foto dia sendiri loh. Gue kadang suka penasaran juga sih. Ya itu logo MP3 yang bapak-bapak. Iya juga ya. Ngomongin reggae, gue baru dengerin telat banget. Itu banyak telatnya tuh. Kinky reggae. Gue baru tahu dari anak Persaki juga. Baru-baru ini yang lagunya terkenal. Ngalir. Yang bukan main. Kalau nggak ini, siapa bilang? Nah, ganja dilarang yang gitu kan. Dibawain sama Rafi ya. Kalau DJ set biasanya Kinky reggae. siapa larang? Kalau misalnya lagi live biasanya Bari doang iseng tuh. Siapa bilang? Dan ternyata vokalisnya namanya Dave. Gue baru ngeliat itu Marley banget bro. Aresa Storm, lu sempet ngejimbein Kinky reggae. Dia band dari Banten juga ya? Pandeglang. Iya Pandeglang. Kinky reggae. Kita setel ya. Satu lagu. Liriknya gue suka banget. Tai. Gue nggak ngedengerin sama sih, tapi gue tahu yang itu. Damnation. Ini ada orangnya. Bukan. Oh, Marley banget mukanya. Udah hijrah kalau nggak salah. Dia minta calon sarjana aja. oh iya, itu kan ciri sama anak banget gitu kan. Marley. Iya kayak main sama The Wailers kan jadinya rasanya. Iya. Dan gue selalu kayak ini band. Dari Pandeglang. Apa? Dari Pandeglang. Tapi Joy, rata-rata band-band termasuknya underground nggak? Sunset, underground nggak? Udah katanya. Momonan juga nggak underground. Kinky dia nggak underground nggak? Masa masih di bawah permukaan gitu? Iya, kayaknya kalau udah nyampe Jaksel ya. Udah sampai Jaksel. Itu kan udah gitu. Soalnya Joy rata-rata band-band yang dari Semarang, dari mana-mana pasti lewatin Jakarta Joy. Pasti ke Pandeglang, ke Tangerang. Iya ya, paling atau ke Tangsel. Kan di Jakarta jarang ada Tangsel. Jamika, Jakarta miliar kali. Gue rada kaget juga sih, Jamika dari Tangsel ya. Video klipnya di situ gitu. Kalau nggak UMG deh. Lucu banget ini. Liriknya bagus ya, sumpah. Kalau sambil review ya. Nggak apa-apa. Jadi gue gak tahu hari ini mau ngapain, terus gue ngechat Dado ya buat bikin video YouTube kayak gini. Jadi ini adalah di kosannya Dado ya. Jadi jangan terlalu berharap videonya bakal bagus. Gue gak tahu ya, karena Dado dari tadi gue gak tahu dia suaranya bakal masuk ke situ atau enggak, karena gue belum ada mic-nya. Belum ada klipannya. Ini belum jalanan. Gue pengen liat vokalisnya deh. Oh ini. Oh iya.
Ribut. Iya. Tadi guys, lagi pesen kopi. Iya, Pak, maaf. Jadi ya? Iya. Saya nggak ada, karena nggak bisa ini saya beliin. Berapa ya sih? Saya satu kelasnya 2.000, takut kurang. Oke. Ekstra. Bentar ya. Berapa deh? Masih ini. Hah? Masih beban. Ya. Ya. Si alarm orang kerja. Itu alarm juga deh. Alarm gue 12.00 juga lagi. Jadi ini bakal jadi sebuah video di YouTube gue sama kayak, jadi emang konsepnya gini aja, nggak ada gimana-gimana, kayak orang ngobrol aja, nggak ada sebutan podcast atau wawancara atau nggak ada, karena kesannya cuman pengen ngobrol terus punya kenangan di YouTube sendiri. Itu doang sih, makanya yang diundang yang gua ajak ngobrol untuk airin di YouTube, karena memang orang-orang udah kenal. Terus gue tuh makasih banget buat abang-abang yang komen di video gua sama Bang Sadan yang vokalis Game Over, atas dukungannya. Dia bilang kayak semoga audionya lebih baik lagi. Itu gue bakal usahain sih sebenarnya, gue bakal usahain, nggak naif untuk kayak udahlah gini begini aja, nggak juga sih. Gue pengen sebenarnya proper, mungkin nanti kali ya untuk lebih proper lagi. Habis ngambil kopi. Aneh-aneh. Jauh ke pulangku. Tadi kita lagi review Kinky Reggae. Itu video kayak video lama sih pasti. Contoh video lamanya adalah ada yang pakai baju merah kuning hijau. Pernah apa ya pakai merah kuning Gue gak pernah sih, tapi gue punya teman-teman yang pakai baju kayak gitu. sudah info lagi. Tapi di sini di Jimbe-nya ada ya siapa? Yang basis gitu. Jimbe. Enggak maksudnya basis Momonon Reza. Dia gitaris ya? Gitaris. Oh gitaris. Dia basis. Ini pakai begini terus. Iya gak lagi. gimbal. Padahal gak gimbal. Apa sih itu namanya ya? Kupluk reggae. Kupluk gimbal. Ini dia kupluk reggae. Pede ya. Tapi kalau sekarang bang kamu tuh agak ada. Kok kempes? Bang kok kempes sih? Orang-orang kan kayak gitu biar gimbalnya rapi ya? Bawa ada mana itu sih? Iya. Tapi ini Aresanya udah punya Momonon. Harusnya sih udah. Tahu nggak? Udah gimbal gitu udah ya. Additional berarti. Iya. Reggae, Momonon, Sejedewe. Gue tuh Sejedewe gak tau gue personil. Terus Yang gue tau vokalisnya. Gangsta Rasta gak tau gue. ML. Vokalis. Gue cuma tau vokalisnya dong. Emilio Gangsta Rasta. Oh Emilio tuh sering ada solonya tuh dia di pamflet gue suka. Kelihatan. Ageng. Ageng. Dulu gue inget banget lagu Sejedewe nih kalau yang tahu. Featuring Anjarox, rapper Tangerang. Anjar Ox. Ya,
Ada lagunya tuh yang Anjar Rocks. Angin saja dewe. Anjar Ox. Itu lagunya mana ya? Kami Tetaplah sama ya, muda beda kami. Kami beda muda dan rasa-rasa, tanamkan cinta di dalam dada. Mari bergoyang bersama-sama. Itu keren sih, itu keren sih. Wah itu keren banget, apalagi di zaman itu ya. Anjir. Apa maksudnya nulisnya juga keren gitu doi. Kami beda muda dan rasa-rasa. Wow. Oh ini lagu siapa ya? Oh gue jatuh cinta lagi sama Sejedewe itu pas dia nge-coverin lagunya. Oh iya ini oke. Bahas itu oke tuh. Lagu Sejedewe. Lu jatuh cinta sama yang mana? Sama ya lagu dia Sejedewe yang paling terkenal kan Wedang Jahe. Tapi gue nggak jatuh cinta. Gue suka banget Wedang Jahe tapi nggak jatuh cinta gue. Lucunya ketika semua orang keren ya, maksudnya lu bisa cinta itu sama substance yang sehat. Wedang Jahe. Kayak mau dengan kopi hitam. Oh iya. Berarti nggak harus ganja. Kita mau syukurin nikmat ngerege gitu kan kasarnya. Nikmatin reggae sambil ngedang lucu men. Iya. Lucu dan cerdas gitu menurut gue. Gue Terus ngambilnya dari yang deket banget gitu. Wedang Jahe. Iya. Nah, kopi kupu-kupu itu tuh di base camp Aresa di Storm Record. Gue belum tahu sampai sekarang. Kopi kupu-kupu maksudnya apa? Emang beneran merek kopi kupu-kupu? Gue belum pernah lihat gue. Apalagi lagu Sejedewe enggak? Gue ingin bilang Sejedewe yang ingin bilang aku sayang, hey cantik, aku datang. Wah itu gue ngerasanya kayak anjing ini lagu gue banget nih di zaman itu. Gue tuh suka pas dia coverin lagunya Cibi Marukoca. Orang menyenangkan terus pakai tarikan Melayu kayak gitu. Wah, kenapa? Asli gini. Kalau asal ya. Asli gue. Boleh tarikannya tuh gini. Wangi oh asli. Wangi angin padang rumput di sore hari, sampaikan salam gembira. Lu tau Cibi Marukoca nggak? tahu gua, tapi kalau untuk di region gue jadi rada hilang nada. Gua. Cibi Marukoca di set. Gue gak tahu sih kalau di temen-temen gue tahu apa enggak ya doi. Tadi dulu, Cibi Marukoca tuh sebenarnya kartun kan? Iya. Yang bocah ponian. Zamannya TV juga TV apa itu ya? TV One sih. La TV. Masa TV One? La TV sebelum TV One. Orang zaman di Pops di radio show. La TV. La TV. La TV. Radio show itu La TV. Yang Anda perdana waktu itu pernah La TV tuh. Potlot Jam sih lebih tepatnya. Nih, tarikan ini. Jadi kayak gitu. Ini siapa nih? Sejedewe. Anjir, gue pernah lihat iya ya. Oh dia. Enggak, gue enggak enak lu. Wih, keren banget. Gitu kan. Iya. Cibi Marukoca itu dia kartun Cina atau lokal sih? Jepang. Oh Jepang ya? Chan. Oh iya juga ya. Chan. Maruko. Cibi Maruko berarti mungkin namanya. Itu bagus. Iya. Gue apa namanya lirik
yang itu kan liriknya kayak jadinya bikin orang memorable banget gitu kan. Sama kayak sebenarnya tuh kayak orang nyanyi lagu soundtrack. Musik itu kadang bisa jadi alat transportasi untuk mesin waktu. Iya mesin waktu. Iya, alat transportasi waktu gitu. Bahkan lu sampai inget wangi nih gara-gara lagu itu. Wangi suasana itulah, wangi itu aroma suasana itu. Tapi itu jadi materi bagus jadi. Maksudnya nulis satu karya jadi materi itu yang menceritakan tentang aroma di suasana itu. Iya gitu. Merinding gua. Ya sampai gue tahu baunya pada saat itu apa. Dia lagi. Cuma gara-gara itu satu lagu. Lu lagu apa deh? Coba dah satu lagu. Gue lagu Dio Cepu gua. Enggak, gue banyak. Banyak lagu dan banyak momen. Ini gue yang lagi di kepala gue soalnya Dio Cepu main di atas. Lu tau nggak mobil bale atas kepalanya? Gua lagu-lagu di sedikit albumnya Visible ID. Album pertama. Soul Sister mana? Visible ID. Yeah. Album 2003. Midnight Mouse. Midnight Mouse itu 2009 yang Disaster Alexia gitu. 2009. Nah itu album itu. Album kedua. Oh iya, Midnight Mouse. Midnight Mouse jarang ada yang tahu doi. Album itu justru yang Alexia itu yang gambar kucing apa gambar apa gitu. Iya album kedua yang warna abu-abu gitu kan. Album ketiganya Detorn yang ada kanan drumnya. Itu album itu. Apa ya Disaster Kalau Alexia gitu. Visual Bio apa? Tadi Visible ID kan yang gambar mobil. Yang New York. Iya, Live in New York. All the time iya yang ada all the time ya Visible ID. Iya, nah gue album yang yang kayak BMTH gitu. Nah, Midnight Song tuh emang album yang raw-nya Sigit karena jarang ada yang masuk ke Midnight Song kan yang ini kan. Lagunya tuh kayak Halloween Vibes. Kayak lagunya Provocator, tapi dia Midnight Song maksudnya itu tapi secara pengertian gue pernah ngebahas itu soalnya sama Rizky Mbak temen-temen gue. Itu tuh sebenarnya suara masjid kan, maksudnya di waktu pagi hari gitu. Kayak suara ajan gitu kan, kayak opening ajan lah gitu. Suasananya. Anjing, lu langsung kasih lagu aja. Lu memorinya ke situ deh. Soalnya pada saat itu gue lagi dengerin pas gue lagi gawe di Shop Duren. Jadi operational manager alias nyuci piring. Jadi nyuci piring. Midnight Mouse. Si memori lu ke Sigit Midnight Mouse itu lagi ngapain ya? Balik pagi. Udah gue suka ini soalnya dengerin lagu nih on loop. Kamu kita tahu gua satu lagu lo on loop mulu. Gua iya harus disleksia. Iya, harus disleksia. Oh yang kucing mah Muner, tapi warnanya sama. Ada kucing-kucing. Mulai dengan solusi Google Cloud lalu akses langsung ke kredit gratis untuk seluruh banyak dari album ini malah. Sebagai pengguna Jarang orang dengerin dapat kredit bajunya aja jarang yang beli, jarang kalau lihat hari pertama bebas. cover ini. Nah ini kan sama kayak all the time gitu kan. Gue tuh ngerasanya makanya ini tuh kayak Fari Iksan banget di sini. Kayak all Visible ID tuh kayak Rekti banget. Terus di Alexia ini kayak Fari Iksan banget. Halloween Vibes gitu pada jadi. Gue ngebayangin kalau animasinya tuh kayak ada kucing hitam loncat ke genteng-genteng gitu. Tapi malam-malam. Ini gue langsung inget baunya, gue di mes gaji 800.000 semua. Terus gue dengerin sendiri di kosan yang bener-bener gue dengan dunia gue. All the time juga masuk sih sebenarnya. Satu periode lah gitu. Bener-bener gue tahu kamar mandi mes pada saat itu anjing yang Wangi. Terus, Oh yang pasti kalau kamar mandi mes tuh banyak kampernya. iya.
nggak tahu kecoa kapan sih musnahnya. Iya tuh. Wah, ada mulu sih lo. Terus iya jadi kebayang Pak, temen gue yang anak rantau juga tinggal di situ nyuci. Ada yang sholatnya rajin banget. Nah gue dengerin lagu ini tuh sambil ngeliat dia sholat. Yang satu nyuci baju buat besok, rajin banget. Tapi soal agama ya kita semua kalah sama yang rajin sholat ini. Teman gue. Wah bayang semua lah kayak gue dulu lagi duduk di situ aja. Mang Kibut. Yang mana Mang Kibut tuh? Tunggu. Indah pada waktunya. Rocksteady. Making you steady. Rocksteady. I kinda rocking you slow. Oh ya. Rocking you steady. Mang Kibut juga tuh dari siapa? Bokap gua. Karena apa? Denny Freezer pernah nginep di rumah. Oh. Ternyata. Gue tadinya ngira Denny Freezer orang Cengkareng tau. Wah, Surabaya ada. Karena dia sering ke PRC waktu itu, teman-teman gue pada foto ngasih tau gue. Lo Mang Kibut siapa? Yang memorable. Gue indah pada waktunya gue. Ya, sayang. Bukan. Abang itu ya. Indah pada waktunya. Apa lu tunggu ya? Indah pada waktunya. Tunggu terlalu pop juga sih. Gue indah pada waktunya gue. Pokoknya indah pada waktunya, gue lupa depannya gimana tuh Pak, tapi Indah pada depannya tuh. Aduh, Indah pada waktunya tuh depannya. slow kita ada. Sama yang endem banget tuh sebenernya lagu yang menurut gua paling itu keren, mewakili kota Jakarta. Oh iya, Jakarta. Depan gimana? Berdiri tegak. Oh iya lagi aku nyanyi. Padahal kan itu band enggak Persija banget, enggak dijik banget ya. Tapi Dan lagu itu jadi itu ke kota. Iya ke kota kan sebenarnya, bukan ke Persija. Dan gua kan dulu lahir di Condet gitu. Terus gua kalau pulang dari liburan di sekolah mainnya ke Condet gitu. Terus pindah ke Tangerang. Terus ini mewakili soalnya Denny sebagai orang rantau kayaknya. Aku persembahkan lagu untuk jaga. Oh iya. Rasa bangga nyata di dalam dada, larut dalam panasnya ibu kota. Gila. Darahnya hidup tak membuatku bimbang. Tambah satu lagi. Yang Denny Freeze featuring Tepeng. Gue nggak tahu tuh. Kerja keras lagi. Gue nggak tahu gue nggak tahu situ. Lagi dan ku inginkan. Rambo Romeo. Itu mah. Denny Freeze featuring. Oh, tampangnya Rambo. Gue pernah soalnya ngeliat orang pakai baju di belakang gitu, tampangnya Rambo, hati Romeo. Harus gitu. Depannya pokoknya depannya tuh ngasih banget, doi. Ngasih gong. Nih. Saat kau terjatuh dan tak mampu untuk berlari. Bagus banget, doi. Gila loh. Ingatlah masih banyak mimpi yang Kalau ini nge-bring part gue ke 2014. Zaman-zaman dia itu pelarian gue dari slang. Gue tertutup banget, masya Allah. Guys. Gokil. Wow. Wah, ini gokil banget, gila. Best Incen. Matiin dulu lah, makan dulu. Makan.